Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pengajian kitab Sunan Tirmidzi, ada pertanyaan, apakah benar setelah sholat tidak ada doa? Apakah benar kalau setelah sholat kita berdoa berarti bid'ah? Apakah benar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berdoa setelah sholat? Pertanyaan ini sudah saya tulis jawabannya dalam satu kitab atau satu risalah yang saya kasih judul Al-Adillah Ar-Rasinah ala Syar'iyyatid Du'a'i Ba'da Sholati. Al-Adillatur Rasinah, dalil-dalil yang kokoh ala syar'iyyatid du'a ba'da shalah, yang menunjukkan disyariatkannya doa setelah salat. La yunkiruha illa mukabirun anid, tidak membantah ini kecuali orang yang sombong, yang nengkel. Ini judul kitabnya. Judulnya agak keras karena masalahnya jelas tapi masih pada nengkel. Salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Nabi berdoa setelah sholat adalah hadis diriwayatkan Ibnu Majah dari Ummi Salamah, istri Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW kana yaqulu. Ini orang yang paham bahasa Arab, kana yaqulu ini diartikan adalah biasanya berdoa. Jadi tidak hanya satu kali, tapi sering atau rutin. Karena ada fi'il kana ditambah dengan fi'il mudhari. Ini menunjukkan dari sisi bahasa Arab kebiasaan. Kebiasaannya kalau sudah selesai salat subuh, sudah selesai salat subuh, hina yusallim, ketika salam, jadi sudah salam kanan kiri, maka membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya saya minta kepada Engkau ilmu yang manfaat, rizki yang baik, amal yang diterima. Ini hadisnya derajatnya apa? Disahihkan Syekh Albani. Terus doa ini kapan dibaca? Ibnu Majah, penulis hadis ini mengatakan babu ma yuqalu ba'da taslim, bab doa yang diucapkan setelah salam. Jadi bukan sebelum salam, Pak, setelah salam. Terus kalau dalilnya sangat jelas seperti ini, dan ini dalilnya tidak hanya satu, Pak. 1, 2, 3, 4, silahkan baca sendiri. Ini sudah saya kumpulkan dalil-dalil, semuanya menunjukkan disyariatkannya doa setelah salat. Nah, terus munculnya pendapat bahwa tidak ada doa setelah sholat itu dari mana itu munculnya? Itu saya tahu sumbernya, saya tahu dari perkataan seorang ulama besar namanya Ibnul Qayyim. Tapi sebenarnya orang salah paham dari penjelasan Ibnul Qayyim. Kalau mau jujur membaca pelan-pelan perkataan Ibnul Qayyim, itu yang dimaksud Ibnul Qayyim adalah setelah kita selesai assalamualaikum, assalamualaikum langsung doa. Nah, itu yang tidak sesuai hadis Nabi. Kita sholat ini ketemu Allah, Pak. Nah, pas ketemu Allah ini kita berdoa. Nah, lucunya ketika sholat tidak berdoa, kemudian ketika salam sudah selesai, ketemunya Allah sudah selesai, terus kemudian angkat tangan doa. Itu yang tidak sesuai sunnah. Jadi yang sesuai sunnah bagaimana? Nabi setelah salam istighfar astaghfirullahaladzim 3 kali.
kemudian Allahumma antas salam dan seterusnya. Kemudian tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Baru kalau sudah selesai wiridnya baru kemudian apa? Berdoa. Nah, maka itu sudah jelas hadisnya. Makanya judulnya ini, bukunya ini agak keras, la yungkiruha illa mukabirun anid, tidak mengingkari dalil-dalil ini kecuali orang sombong yang ngengkel. Judulnya keras karena apa? Pendapatnya keterlaluan. Karena apa? Keras sekali pendapat yang mengingkari doa setelah salat, padahal hadis-hadisnya sangat-sangat jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sumber pendapat itu karena salah paham. Karena yang ngomong ulama besar, Pak. Kalau yang ngomong ulama besar itu pengikutnya banyak. Nah, sayangnya salah paham gitu loh. Jadi pendapatnya Ibnul Qayyim sebenarnya nggak salah, hanya salah paham. Akhirnya kemudian mengingkari doa setelah salat. Silahkan doa setelah salat, yang tidak mau ya biar rugi sendiri. Baik, ini sebagai muqaddimah saja. Kemudian kita lanjutkan Sunan Tirmidzi. Kita sudah sampai pada hadis 794. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dari bapak saya yaitu Abdurrahman, dia mengatakan telah disebutkan Lailatul Qadar di hadapan Abu Bakrah. Abu Bakrah sahabat Nabi. Lalu Abu Bakrah mengatakan, saya tidak mencari Lailatul Qadar li syai'in sami'tuhu, karena hadis yang saya dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mencari Lailatul Qadar kecuali pada 10 hari terakhir Ramadan. Jadi ini keyakinan Abu Bakrah, tanggal 1 sampai tanggal 20 Ramadan tidak bakal ada Lailatul Qadar. Adanya tanggal 21 sampai tanggal 30 Ramadan. Terus dia sampaikan dalilnya, saya mendengar Nabi SAW bersabda, iltamisuha, carilah Lailatul Qadar fi tis'in yabqaina, pada 9 hari yang tersisa, au sab'in yabqaina, atau 7 hari tersisa, au fi khamsin yabqaina, atau 5 hari tersisa, au fi thalathi awakhiri lailatin, atau pada 3 malam terakhir. Yang dimaksud 9 malam tersisa ini malam 21, 7 tersisa malam 23, 5 tersisa malam 25, 3 tersisa malam 27. Itu maksudnya. Tapi di sini disebutkan 3 malam terakhir, berarti malam 27 masuk, 29 juga masuk. Ibnu Hazm, seorang ulama bermadhab Dzahiri, dia mengatakan Lailatul Qadar itu bisa terjadi pada malam genap, tidak harus malam ganjil. Kenapa? Karena di sini dikatakan tis'in yabqaina, 9 hari yang tersisa. Kalau Ramadannya itu 30 hari, maka 9 tersisa itu ya malam 21. Tapi kalau Ramadannya hanya 29 hari, berarti 9 yang tersisa itu adalah malam 20. Nah, sehingga berdasarkan hadis ini, kata Ibnu Hazm, bisa Lailatul Qadar itu malam ganjil, bisa malam genap. Maka ringkasnya, karena ada 2 pendapat seperti ini, kita gabungkan sehingga mari kita sungguh-sungguh nanti pada bulan Ramadan, mulai tanggal 21 sampai tanggal 30 Ramadan, sungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Dan itulah yang dilakukan oleh Abu Bakrah. Dia sholat pada 20 awal Ramadan seperti sholatnya sepanjang tahun. Begitu sudah masuk 10 akhir, ijtahada, maka ibadahnya sungguh-sungguh. Ini Abu Bakrah ya, yakin betul dengan sabda Nabi SAW. Nah, kita umat Islam harus seperti ini. Dengan sabda Nabi itu yang yakin. Hadis Nabi sudah jelas, orang mau ngomong apapun nggak peduli. Ada orang mau ngomong doa setelah sholat bid'ah, sekarapmu ngomong ya. Tapi saya tetap melakukan seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Nggak peduli, karena panutan kita itu Rasul. Kalau Rasul melakukan tidak mungkin salah, Rasul sabda tidak mungkin salah. Adapun manusia ngomong bisa salah, bisa benar. Bukan berarti kita meremehkan orang yang beda pendapat, bukan. Nggak usah meremehkan, jangan. Karena kalau kita meremehkan, belum tentu kita lebih baik daripada orang yang kita remehkan. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum.
Tapi yang penting mah apa sabda Nabi itu kita yakini, selesai. Nggak perlu apa meremehkan orang atau meledek orang, nggak perlu. Berikutnya, bab berikutnya 795 dari Ali bahwasanya Nabi SAW karena adalah biasanya yuqidu membangunkan ahlahu, keluarganya atau istrinya, fil ashril awakhir pada 10 hari yang terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Rasulullah itu sebenarnya membangunkan istrinya setiap malam, Pak. Tidak hanya Ramadan saja dan tidak hanya 10 akhir. Maka yang dimaksud di sini yuqidu ahlahu, membangunkan istrinya, yaitu membangunkan yang tidak seperti biasanya. Misalnya biasanya dibangunkan jam 3:30 misalnya. Nah, ini untuk 10 akhir Ramadan dibangunkan itu ketika masih tengah malam, jam 12 atau jam 11, ayo ibadah, ini Lailatul Qadar. Nah, sehingga tidurnya hanya sebentar saja untuk 10 akhir Ramadan ini. Dan kata-kata ini yuqidu, membangunkan, ini berarti istri-istri Nabi pada 10 akhir Ramadan juga tidur sehingga dibangunkan. Nah, maka tidak harus tidak tidur sama sekali, silahkan tidur, tapi tidak usah banyak-banyak tidurnya. Tidur 1 jam cukup, misalnya ya sudah 1 jam saja. Sholat taraweh selesai misalnya jam 9, nah, tidur sampai jam 10. Kalau bisa ibadah sampai sahur, alhamdulillah. Nanti tidur lagi setelah syuruk, setelah isyraq. Bagaimana cara Nabi membangunkan istri-istrinya? Salah satunya yang kita dapatkan di dalam Sahihul Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayqidhu sawahibatil hujar." Bangunkanlah para penghuni kamar-kamar, yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi beliau tidak harus membangunkan langsung, tapi beliau memerintah orang yang bisa membangunkan. Ayqidhu, bangunkanlah. Nah, mungkin yang diperintah adalah anaknya Fatimah atau siapapun yang bisa membangunkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara membangunkan Nabi juga adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi pada hadis nomor 2457. Nabi SAW idza dhahaba thulutsal lail, kalau sudah lenyap 2/3 malam, jadi tersisa 1/3 malam terakhir, maka beliau bangun kemudian mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Ini bangunkan orang-orang, Pak. Uzkurullah, uzkurullah, ingatlah Allah, ingatlah Allah. Nah, disuruh ingat Allah, bangun. Ja'atir rajifah tadba'uhar radifah, pasti datang kiamat kemudian diiringi dengan trompet yang kedua. Nah, disampaikan tentang kondisi kiamat. Ja'al mautu bima fihi, ja'al mautu bima fihi, pasti mati itu datang, pasti mati itu datang. Nah, ini 3 kalimat Nabi ketika membangunkan orang-orang untuk tahajud. Zikirlah, pasti datang kiamat, pasti datang kematian. Ini bisa kita tiru dalam membangunkan orang-orang, tapi tidak harus seperti ini, kalimatnya bebas saja. Berikutnya 796 dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu, bersungguh-sungguh fil ashril awakhir, pada 10 malam terakhir dari Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairiha, sesuatu yang beliau tidak sungguh-sungguh pada selain 10 akhir ini. Jadi memang sudah sesuai sunnah apa yang dilakukan Abu Bakrah tadi. 20 awal Ramadan ibadahnya biasa saja. Begitu 10 akhir Ramadan terakhir, maka ibadahnya ngebut. Dan ini oleh sebagian ulama dikatakan seperti kuda. Kalau dia itu lomba lari, kuda ini, maka begitu melihat garis finish ini, kuda itu langsung mempercepatkan larinya. Karena dia tahu siapa yang paling dahulu dia menang. Nah, maka kata para ulama, kita manusia jangan kalah sama kuda. Kuda yang nggak dikasih akal saja paham, ini lomba yang pertama kali datang menang. Nah, kita manusia masa kalah? 10 akhir malah loyo, apalagi malam terakhir Ramadan, besok hari raya, kemudian atau besok hari terakhir puasa, sudah tidak ibadah lagi. Nah, ini tidak sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau besok masih puasa berarti masih
malam Ramadan ini hendaknya kita sungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Berikutnya babu ma jaa fi shaumi fi syita, bab tentang puasa pada musim dingin. Ramadan itu disebut Ramadan karena biasanya musimnya panas, maka Ramadan artinya membakar. Nah, maka Ramadan disebut Ramadan biasanya karena terjadi pada musim panas. Tapi kadang-kadang musim dingin. Nah, kalau musim dingin bagaimana? Dari Amir bin Mas'ud dari Nabi SAW bersabda, al-ghanimatul baridah, ghanimah yang dingin adalah as-shaumu fisyita, puasa pada saat musim dingin. Kenapa disebut ghanimah? Ghanimah itu kan mendapatkan rampasan perang, artinya kita dapat rezeki. Nah, maka maksud Nabi adalah kita dapat rezeki kalau kita puasa Ramadan pada musim dingin. Pahalanya tetap sempurna, sementara kita tidak begitu kehausan. Kalau musim panas, ya pahalanya juga sempurna, tapi kita lebih haus. Nah, ini musim dingin, tidak begitu haus. Sehingga kita pasang AC di rumah misalnya, kemudian Ramadan sepanjang siang dihidupkan sehingga nyaman, tidak begitu kelaparan, tidak begitu kehausan, nggak ada masalah. Itu tidak mengurangi pahala dari puasa Ramadan. Tidak harus puasa Ramadan kita harus haus, tidak harus nih. Tidak harus haus, yang penting kita tidak makan dan minum. Tapi hadis ini kata Imam Tirmidzi derajatnya mursal. Karena apa mursal? Karena Amir bin Mas'ud tidak berjumpa dengan Nabi. Nah, ini berarti di sini ini tidak sambung sanadnya. Nah, kalau tidak sambung sanadnya berarti hadisnya apa? Dhaif. Tapi oleh Syekh Albani hadis ini disahihkan. Berikutnya babu ma jaa wa 'alal ladzina yutiqunahu, bab tentang orang-orang yang tidak mampu puasa Ramadan. Siapa yang tidak mampu puasa Ramadan? Yang tidak mampu puasa Ramadan ada 3. Yang pertama orang yang tua renta. Yang kedua orang yang hamil. Yang ketiga orang yang menyusui. Ini karena menyusui dan hamil akhirnya lemas, tidak mampu puasa Ramadan. Ya ada yang mampu tapi jarang. Ini adalah tafsiran untuk kata-kata yutiqunahu, tidak mampu atau dia memaksa-maksakan puasa Ramadan. Tapi ada tafsiran yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang-orang yang mampu puasa Ramadan boleh tidak puasa, silahkan membayar fidyah, tapi itu terjadinya di awal Islam dulu. Sekarang sudah nggak boleh. Sekarang kalau kita mampu puasa maka wajib puasa. Yang tidak harus puasa adalah yang tidak mampu. Nah, maka di sini hadis 798 dari Salamah bin Aqwa, dia mengatakan tatkala turun ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang-orang yang mampu puasa boleh membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Karena adalah man arada minna, siapa yang ingin dari kalangan kita ayyuftira wa yaftadi, untuk berbuka dan cukup membayar fidyah, maka dia melakukan itu. Hatta sehingga nazalatil ayatul lati ba'daha, turunlah ayat yang setelahnya, fanasakhatha, maka ayat itu pun menghapus ayat sebelumnya. Maka para ulama mengatakan kewajiban puasa ini mengalami beberapa fase. Fase pertama, wajib puasa hanya puasa Asyura, Ramadan nggak ada. Fase kedua, kewajiban Asyura dihapus, diganti puasa Ramadan. Tapi puasa Ramadannya adalah bebas, tidak harus puasa Ramadan. Mau puasa boleh, mau tidak boleh. Mau puasa silahkan, kalau tidak maka bayar fidyah. Jadi agak longgar. Fase berikutnya lagi puasa Ramadan, tapi seperti yang sekarang kita alami ini. Yang mampu wajib puasa, yang tidak mampu baru bisa membayar fidyah. Seperti orang tua tadi, yang sudah tua renta tidak mampu puasa boleh membayar fidyah. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa namanya nasikh mansukh, hukum yang dihapus itu betul-betul ada dalam Quran. Allah saja mengatakan dalam Al-Baqarah, "Manansakh min ayat." Apapun ayat yang kami hapus akan kami ganti yang lebih baik atau yang semisal. Jadi Allah berhak mengganti hukum.
Dan Allah mengganti hukum ini karena bukan Allah tidak paham sebelumnya, bukan, tapi justru karena hikmahnya. Allah kasih kewajiban, kemudian manusia sudah terbiasa dengan kewajiban ini, kewajibannya ditambah. Ini kan bijaksana, Pak. Coba tiba-tiba langsung wajib puasa Ramadan, mungkin nggak ada yang mau puasa. Maka oleh Allah diwajibkan dulu puasa Asyura. Ternyata mereka mampu puasa Asyura, tambah lagi puasa Ramadan, tapi masih bebas milih, ya, boleh puasa, boleh fidyah. Setelah pada mampu, akhirnya puasa Ramadan wajib bagi yang mampu. Ini adalah fase-fase menunjukkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita bicara nasikh mansukh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang-kadang menghapus hukum yang ringan diganti yang berat. Kadang-kadang menghapus hukum yang berat diganti dengan yang lebih ringan. Kadang-kadang dihapus dengan hukum yang sama derajatnya, tidak lebih ringan, tidak lebih berat. Ini contoh Ramadan ini dari ringan kepada berat. Awalnya puasa Asyura dihapus menjadi puasa Ramadan. Berarti lebih berat karena 1 hari menjadi 30 hari. Tapi di sini juga dari ringan kepada berat. Awalnya Ramadan bebas, boleh fidyah, boleh puasa. Itu awal dulu. Tapi kemudian oleh Allah dihapus. Sekarang wajib puasa. Berarti dari ringan menjadi berat. Dari ringan menjadi berat. Kemudian dari kalau contoh dari berat menjadi ringan, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu mengharuskan umat Islam sholat tahajud, wajib hukumnya. Selama 1 tahun wajib sholat tahajud. Ternyata ya susah, Pak, wajib sholat tahajud. Akhirnya oleh Allah dihapuskan. Sudah sekarang sunnah, tidak wajib sholat tahajud. Alhamdulillah, kita ini mengalami fase di mana tidak wajib sholat tahajud. Bagaimana kalau sholat tahajud masih wajib bagi kita? Harus bangun jam 3. Banyak yang melanggar di antara kita nanti. Maka alhamdulillah ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang selevel, tidak lebih berat, tidak lebih ringan, itu adalah misalnya kiblat. Dulu kiblat menghadap ke arah Baitul Maqdis, dipindah ke arah Ka'bah. Menghadap ke Baitul Maqdis atau Ka'bah ini beratnya sama, tidak ada lebih ringan, lebih berat. Berikutnya babu man akala, bab orang yang makan thumma kharaja yuridu safaran, kemudian dia keluar akan bersafar. Maksudnya gini, Pak. Kita akan safar dari Solo ke Surabaya. Safarnya jam berapa? Jam 7 pagi atau jam 9 pagi. Kemudian kita tidak puasa hari itu, kita malah makan jam 7. Jam 7 makan, sarapan. Padahal jam 9-nya safar. Safarnya jam 9. Boleh nggak jam 7-nya makan? Padahal ini Ramadan. Hadis 799 dari Muhammad bin Ka'ab, dia mengatakan, saya datang kepada Anas bin Malik di bulan Ramadan. Hari itu dia hendak safar dan sudah disiapkan kendaraannya dan dia sudah memakai baju safar. Lalu dia minta makanan, lalu dia makan. Maka saya bertanya kepadanya, sunnatun, apakah ini sunnah Nabi? Qala, Anas mengatakan, sunnatun, iya ini sunnah Nabi. Tsumma raqiba, kemudian baru beliau naik kendaraan. Dari sini diambil pelajaran bolehnya makan dulu baru kemudian keluar untuk safar. Safarnya jam 9, makannya bukan jam 10 tapi jam setengah 9, sebelum jam 9. Boleh seperti itu, nggak ada masalah. Padahal kita belum safar loh, Pak. Kita baru niat untuk safar. Dan namanya orang niat itu bisa jadi apa? Batal. Batal niatnya bisa. Mau safar, Pak? Iya, ini mobilnya sudah disiapkan, sudah dicuci. Kapan berangkat? Nanti jam 9. Sekarang makan dulu. Habis makan tiba-tiba ditelepon, Bapak wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak jadi safar, akhirnya batal safarnya. Udah terlanjur makan, nggak ada masalah, makanya nggak dosa karena memang sudah niat safar. Tapi ini hukum tidak bisa disamakan dengan sholat. Kalau sholat beda lagi. Kalau sholat, hukum qashar belum boleh dilakukan kecuali kalau kita sudah apa?
keluar dari Solo, kemudian sudah keluar dari area Solo, nah, kemudian kita mampir di satu masjid, nah itu bisa qashar. Tapi kalau kita masih di rumah, meskipun mobil sudah kita siapkan untuk safar, ini belum boleh untuk qashar. Loh, ini kan sama-sama ibadah, puasa ibadah, kemudian salat juga ibadah, kenapa dibeda-bedakan hukumnya? Ya karena dalilnya membedakan. Jadi masalah ibadah jangan pakai nalar. Wah, ini disamakan saja karena sama-sama ibadah, sama-sama rukun Islam yang 5. Nggak bisa, jangan disama-samakan dengan nalar, pakai dalil. Ada dalil, nalarnya diletakkan, nggak usah dipakai karena sudah ada dalil yang jelas. Demikian dijelaskan oleh guru kami dalam masalah ini, bahwa ini adalah hukumnya untuk makan saja, bukan untuk sholat. Dan di sini dijelaskan oleh Imam Tirmidzi siapa yang berpendapat seperti itu. Beliau katakan sebagian ulama berpendapat sesuai hadis ini, yaitu boleh musafir untuk berbuka di dalam rumahnya sebelum dia safar. Walaysa lahu ayyaqsura sholata, tapi tidak boleh mengqashar salat hatta yakhruja min jidaril madinah awil qaryah, kecuali kalau sudah keluar dari temboknya kota atau desa yang dia tinggal padanya. Nah, di sini sangat jelas Imam Tirmidzi membedakan antara salat dengan puasa. Kenapa? Karena dalilnya hanya muncul untuk puasa, maka jangan disamakan untuk salat. Dan inilah pendapatnya Imam Ishaq bin Rahuyah rahimahullahu taala. Ini temannya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ini kata Ibnul Arabi, seorang ulama mazhab Maliki, hadza sahih. Ini hadisnya sahih. Tapi meskipun hadisnya sahih, dari 4 mazhab tidak ada yang mengambilnya kecuali Imam Ahmad. Jadi mazhab Hambali sesuai dengan mazhabnya Imam Ishaq tadi. Mau safar makan dulu boleh, padahal belum mulai safar. Adapun ulama-ulama kami, kata Ibnu Arabi, yaitu ulama Maliki, mereka melarangnya. Nah, dilarang oleh sebagian ulama. Tapi sekarang ketika ada hadis yang sahih, silahkan dilakukan, nggak peduli siapapun melarang. Hadisnya apa? Sahih. Nah, maka Ibnu Arabi mengatakan hadza sahih, ini hadisnya sahih, tapi tidak ada ulama yang memakainya kecuali Imam Ahmad sama Imam Ishaq tadi. Jadi mayoritas melarang, mayoritas nggak boleh makan sebelum kita berangkat safar, karena berada di rumah itu belum tentu jadi safar, bisa batal, bisa berangkat. Kemudian para ulama berselisih pendapat lagi, bagaimana kalau terlanjur makan, apakah dia wajib membayar kafarah? Nah, kata Imam Malik tidak wajib membayar kafarah. Kenapa? Karena ada hadis yang menjadi dalil bagi orang yang melakukannya, berarti tidak ada bayar kafarah. Nah, ulama yang lain berpendapat yukafir, dia harus membayar kafarah. Kata Ibnu Arabi, kalau saya lebih suka tidak membayar kafarah karena hadisnya sahih. Nah, mestinya sikapnya seperti ini, Pak. Hadis sahih ya sudah, pakai aja, nggak usah peduli pendapat-pendapat yang bermacam-macam. Meskipun ini pendapat mayoritas justru melarang. Jadi ada beberapa masalah pendapat mayoritas ulama itu malah tidak sesuai dengan hadis yang sahih. Dan ini salah satunya. Ini hadisnya sahih, tapi justru pendapat mayoritas ulama yang berbeda dengan hadis ini. Nah, kita pakai pendapat yang sesuai dengan hadis yang sahih, meskipun tidak sama dengan mayoritas ulama, nggak ada masalah. Berikutnya babun ma jaa fi tuhfatis shaim, bab tentang tuhfahnya orang puasa. Tuhfah itu arti asalnya adalah hadiah atau oleh-oleh. Tapi yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang menyebabkan ringannya orang puasa. Puasa kan berat, Pak. Lapar, lemes, apalagi haus, ngantuk, nah, berat. Supaya nggak berat gimana? Ini kuncinya. Dari Hasan bin Ali, cucunya Nabi, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tuhfatus shaim, tuhfahnya orang puasa supaya dia nggak keberatan puasanya, itu adalah ad-duhnu, pakai parfum. Ini yang pertama. Yang kedua, wal mijmar, pakai mijmar. Mijmar itu apa? Mijmar itu kayu
yang dibakar kemudian keluar asap wangi. Kayu apa? Gaharu. Nah, jadi pakai parfum di baju kita atau di kulit kita. Nah, kemudian kayu gaharu ini dibakar dalam rumah, diasepin di rumah. Wangi-wangi menyebabkan puasanya jadi enggak berat. Tapi hadis ini derajatnya dhaif karena hadis ini ada rawi bernama Sa'ad bin Tarif. Tapi karena ini bukan bab ibadah, mau dipakai juga enggak apa-apa. Silahkan nanti Ramadan pakai parfum, apa tambah luwe pora. Kalau ternyata tidak tambah lapar atau menyebabkan kurangnya lapar, berarti benar. Ya mungkin masuk akal. Karena kita kalau mendapatkan bau wangi kan jadi senang, Pak. Orang senang itu jadi sesuatu yang dia alami jadi terasa ringan gitu. Nah, maka mungkin kaitannya adalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini hadisnya ini dhaifnya dahsyat ini sampai saya kasih tanda bintang. Ini hadis-hadis yang saya kasih tanda bintang ini berarti hadisnya dikatakan palsu oleh Syekh Albani. Kalau Imam Tirmidzi mengatakan dhaif. Kalau Syekh Albani mengatakan palsu karena Sa'ad bin Tarif ini dianggap sebagai perawi yang memalsukan atau berdusta dalam hadis. Berikutnya babu ma jaa fil fitri wal adha, bab tentang Idul Fitri dan Idul Adha. Mata yakun, kapan Idul Fitri Idul Adha? Jadi cara menentukan Idul Fitri Idul Adha itu gimana caranya? 802 dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Fitru Idul Fitri adalah yauma yuftirun nas, pada hari orang-orang pada berbuka. Wal Adha dan Idul Adha adalah yauma yudhhin nas, pada hari orang-orang Idul Adha. Jadi Idul Fitri, Idul Adha mengikuti rata-rata umat Islam Idul Fitri, Idul Adha. Sehingga misalnya panjenengan melihat hilal, kemudian menyampaikan kepada khalifah atau penguasa, Pak Imam, Pak Khalifah, saya melihat hilal. Lah Pak Imamnya ini tidak menerima persaksian panjenengan, tidak menerima persaksian panjenengan. Di sini panjenengan yang merasa melihat hilal itu tetap puasa atau tidak? Nah, di sini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama katakan ya kamu tetap puasa. Kenapa? Kamu melihat hilal. Sebagian lagi mengatakan kamu tidak puasa. Kenapa? Karena al-fitru yauma yuftirun nas. Mohon maaf, bukan masalah puasa ya, masalah apa? Berbukanya, yaitu Idul Fitrinya. Seseorang melihat hilal bulan Syawal, berarti apa? Sudah selesai Ramadan. Dia mengatakan, Pak, saya melihat hilal Syawal. Nah, tapi imamnya tidak menerima, khalifahnya tidak menerima. Enggak, kamu enggak melihat, kamu salah lihat kamu. Akhirnya khalifahnya menyuruh orang-orang tetap puasa. Nah, kita yang sudah merasa betul melihat gimana itu? Apakah kita tetap puasa ataukah kita tetap kita ikuti orang banyak? Nah, sebagian berpendapat kita harus ikuti orang banyak, yaitu tetap puasa karena Idul Fitri itu mengikuti rata-rata orang. Tapi sebagian lagi berpendapat kalau kita sudah melihat hilal Syawal ya berarti kita tidak puasa hari itu. Karena kalau sudah melihat hilal Syawal berarti ini sudah masuk Syawal. Syawal tidak boleh berpuasa. Kalau kita nekat puasa berarti kita puasa pada hari yang kita dilarang untuk puasa. Ada perselisihan pendapat dalam hal ini karena adanya hadis yang menunjukkan untuk masalah pertama dan adanya hadis yang menunjukkan untuk pendapat yang kedua. Berikutnya babu ma jaa fil i'tikaf, bab tentang i'tikaf idza kharaja minhu, apabila seseorang keluar dari i'tikafnya. 803 dari Anas bin Malik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takif, biasanya i'tikaf fil ashril awakhir, pada 10 malam terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Falam ya'takif aman, lalu beliau pada 1 tahun tidak i'tikaf. Falamma kana fil amil muqbil, maka pada tahun berikutnya i'takafa 20, beliau i'tikafnya 20 hari, yaitu mengganti i'tikaf yang sudah beliau biasa lakukan. Maka maksudnya bab ini, seseorang yang i'tikaf kalau dia keluar dari i'tikafnya gimana?
maka dia sunnahnya untuk mengganti apa yang sudah dia keluar tersebut. Misalnya kita niat i'tikaf 10 hari Pak, tapi di tengah-tengah i'tikaf baru dapat 5 hari misalnya, kemudian ada keperluan yang mendesak, kita harus keluar, akhirnya keluar 1 hari, kemudian lanjut lagi 4 hari, padahal niatnya tadi berapa? 10 hari. Nah kita sudah niat 10 hari, tapi kita kemudian iktikafnya hanya 9 hari karena keperluan mendadak tadi. Nah, 1 hari yang kita tinggalkan ini bagusnya kalau kita ganti. Apa hukumnya mengganti? Nah, tergantung iktikafnya apa. Kalau iktikafnya wajib, maka menggantinya juga wajib. Kalau iktikafnya sunnah, maka menggantinya juga sunnah. Istilahnya adalah al-qadha yahkil ada. Qadha itu hukumnya sama dengan ada. Mengganti itu hukumnya sama dengan pelaksanaan asalnya. Pelaksanaan asalnya gimana? Kalau wajib, menggantinya wajib. Kalau sunnah, menggantinya sunnah. Nah, i'tikaf itu bisa wajib, bisa sunnah. I'tikaf kalau berupa nazar, maka wajib. Saya kalau sehat, tidak sakit tahun ini, saya akan i'tikaf. Nah, nazar, dia bernazar untuk i'tikaf. Dikasih oleh Allah sehat betul setahun, nah, dia harus melakukan i'tikafnya wajib. Tapi kalau tidak bernazar ya berarti sunnah. Kemudian di sini Imam Tirmidzi menjelaskan perselisihan pendapat para ulama. Para ulama berbeda pendapat tentang orang i'tikaf kalau dia memutus i'tikafnya sebelum dia sempurnakan sesuai niatnya. Maka pendapat yang pertama mengatakan kalau dia merusak i'tikafnya maka wajib dia untuk mengganti i'tikafnya. Mereka berhujjah dengan hadis ini tadi bahwa Nabi keluar dari i'tikafnya maka beliau pun mengganti 10 di bulan Syawal, dan ini pendapatnya Imam Malik. Jadi ini ceritanya Rasulullah pada suatu hari beliau sudah membuat kemah untuk i'tikaf. Begitu beliau selesai dari sholat melihat kemah banyak. Loh, ini kemahnya siapa kok banyak? Maka dijawab, ini istri-istri panjenengan, masing-masing buat kemah. Maka Rasulullah marah, albirra turidna, apakah kalian wahai istri-istriku menghendaki kebaikan atau hanya menghendaki untuk menampak-nampakkan saja siapa yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan suaminya? Akhirnya semua kemah itu disuruh dirobohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tahun itu enggak mau i'tikaf. Nah, ketika beliau tidak i'tikaf, maka beliau ganti pada bulan Syawalnya, i'tikaf 10 hari. Nah, sehingga kata Imam Malik, ini hukumnya adalah wajib mengganti. Dan ini salah satu bukti bahwa Imam Malik itu seringkali pendapatnya keras, Pak. Coba kita kumpulkan pendapat Imam Malik yang berbeda dengan yang lain-lain, itu nanti akan ketahuan banyak kerasnya Imam Malik ini. Imam Malik mengatakan akikah hanya hari ke-7, hari yang lain nggak bisa. Hari ke-7 kelewat, hari ke-8 nggak bisa, 14 nggak bisa, 21 nggak bisa. Tapi ulama yang lain berpendapat bisa kelipatan 7. Bahkan ada yang berpendapat sampai sebelum balik masih bisa. Nah, kalau Imam Malik keras 7 tok. Enggak 7 enggak, berarti enggak akikah. Hari ke-6 enggak bisa, hari ke-8 enggak bisa. Nah, kemudian pendapat yang kedua, apabila seseorang tidak bernazar i'tikaf, dia tidak mewajibkan i'tikaf untuk dirinya, tapi hanya i'tikaf sunnah, kemudian dia keluar, maka tidak wajib dia untuk mengganti kecuali kalau ingin mengganti saja. Dan ini tidak wajib. Dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Jadi guru sama murid beda pendapat tuh nggak apa-apa, Pak. Jangan dipaksa murid untuk sama pendapat dengan guru. Itu guru yang tidak baik. Guru yang pemaksa. Ya. Yang penting kamu punya dalil, silahkan. Misalnya saya guru berpendapat bid'ah doa setelah sholat, kemudian saya melihat panjenengan masih nekat doa setelah sholat, habis itu saya mutung nggak mau ngajar lagi. Nah, ini guru yang jelek kayak begini, karena memaksa pendapat orang padahal orang juga punya pendapat yang lain yang ada dalilnya. Nggak boleh dipaksa. Silahkan aja kamu sampaikan pendapatmu, tapi jangan sakit hati kalau muridmu beda pendapat. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, setiap amal yang kamu tidak wajib untuk masuk ke dalamnya,
Maka kalau kamu masuk ke dalam amal tadi, kemudian kamu keluar, maka kamu tidak wajib mengganti amal tersebut kecuali haji dan umrah. Nah, ini kaidah ya. Amal yang kita tidak wajib melakukan. Kalau kita kemudian melakukan, kemudian kita keluar dari amal tadi, maka tidak wajib mengganti. Misalnya salat sunnah. Enak-enak salat sunnah, tiba-tiba terdengar suara kebakaran. Nah, kita langsung batalkan salat sunnah kita. Apakah wajib mengganti salat sunnahnya setelah menyelesaikan kebakaran? Nggak wajib. Lagi salat sunnah, tiba-tiba imamnya datang, nah, kemudian kita batalkan salat sunnah kita. Apakah wajib mengganti nanti setelah salat? Tidak wajib. Karena masuknya tidak wajib, berarti ketika keluar tidak wajib masuk lagi. Ini apa? Kaidah dari Imam Syafi'i rahimahullah, kecuali haji dan umrah. Kalau haji umrah ini hukumnya khusus. Kita sudah masuk pada haji, wajib lanjut. Kalau keluar gimana? Harus diganti. Umrah juga begitu. Sudah masuk umrah, wajib lanjut. Nggak boleh tidak lanjut, nggak boleh. Harus lanjut. Apapun kondisinya, harus lanjut. Kalau muhsar, maka nanti ada pembahasannya tersendiri, dan ini sesuai dengan kalam Allah dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Ini yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini, betulnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, silakan. Apa? Orang yang pekerja berat, apakah termasuk orang yang alladzina yutiqunahu? Pekerja berat ini beda. Pekerja berat difatwakan oleh para ulama, dia harus puasa dulu. Begitu tidak mampu, baru dia bisa membatalkan pada saat tidak mampu. Tapi tidak boleh sejak awal saya tidak puasa hari ini karena saya pekerja berat, nggak boleh. Berbeda dengan orang tua. Orang tua itu namanya orang tua itu nggak akan muda lagi. Kalau pekerja berat ini, kalau misalnya datang ke tempat kerja ternyata bosnya mengatakan hari ini kamu tidak usah kerja, kamu duduk saja, mandori saja. Nah, jadi nggak berat, toh? Berat itu biasanya berat, tapi belum tentu hari itu berat. Nah, berat itu karena pekerjaan itu, tapi sebelum dia bekerja dia belum berat. Nah, berbeda dengan orang tua. Orang tua ya sejak awal memang tidak mampu. Wallahu a'lam bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin.